jantung Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kecamatan Punggur, berdiri sebuah kampung yang lahir dari tekad, kerja keras, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Inilah Kampung Setirahayu, sebuah tanah yang menyimpan kisah panjang tentang perjuangan, kebersamaan, dan makna kebahagiaan sejati. Sejarah Kampung Setirahayu bermula pada tahun 1955. Saat itu, Jawa Transmigrasi membuka kawasan ini sebagai wilayah penempatan warga transmigrasi dari Pulau Jawa. Jawa Transmigrasi kemudian membagi para transmigran ke dalam 5 kelompok, yang seluruh anggotanya berasal dari Pulau Jawa. Pada masa itu, jumlah transmigran mencapai 59 kepala keluarga. Sebagian besar berasal dari Jawa Tengah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran bukan untuk mencari kemewahan, melainkan demi satu tujuan sederhana, yakni mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak untuk menyambung hidup dan membesarkan generasi penerus. Seiring waktu tumbuhlah kesadaran akan pentingnya identitas bersama. Melalui musyawarah yang penuh kekeluargaan, para warga sepakat membentuk sebuah desa. Nama yang dipilih bukan sekedar rangkaian kata, melainkan doa dan juga harapan. Ngesti Rahayu, Ngesti berarti inti, dan Rahayu berarti bahagia. Sebuah makna yang mendalam, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lahir dari kerja keras, persatuan, dan rasa syukur. Hari ini, Kampung Setirahayu terus melangkah maju di bawah kepemimpinan kepala kampung yang bernama Bapak Ridwan. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengayomi dan dekat dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun Tabi Ngalimpuro. Saya Ridwan, Kepala Kampung Setirahayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Selama saya menjabat Kepala Kampung 8 tahun yang akan datang ini. Jadi selama itu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu berupa untuk ketahanan pangan, ada BUMKA, dan ada juga untuk BLT dan segala macam lah ya. Jadi sementara untuk bantuan dari pemerintah dan dari pemerintah dan desa itu sudah kami laksanakan semuanya sampai akhir tahun 2025. Setiap urusan warga, khususnya pemberkasan administrasi, dilayani dengan sigap dan cepat di balai kampung, mencerminkan pelayanan publik yang humanis dan juga responsif. Transparansi dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran dana desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, provinsi, juga pusat yang selama ini sudah memberikan dana di Kampung Setirahayu yang sudah kami laksanakan, dan lokal masyarakat Setirahayu yang sudah kami berikan untuk fisik, jalan ataupun drainase. Harapan saya ya untuk masyarakat untuk memelihara supaya bangunan itu awet dan tidak segera rusak. Pada tahun 2025, dana desa dialokasikan untuk pembangunan siring-siring saluran air yang memiliki peran vital bagi kehidupan warga. Siring ini tidak hanya membantu pengairan menuju area persawahan, tetapi juga mengurangi genangan air yang kerap mengganggu pemukiman warga saat musim hujan. Kami selaku aparatur Kampung Setirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ingin menyampaikan bahwasanya di sini telah dibangun sarpras atau pembangunan di pelaksanaan di tahap 2 tahun 2025 itu berupa drainase. Nah, drainase ini memiliki panjang kurang lebih 650 meter dan telah kita buat sesuai dengan anggaran yang telah menjadi patokan dari APBK tahun 2025.
Nah, ini setelah kami bangun, itu masyarakat merasakan dampaknya, yaitu penanggulangan saat hujan. Ya, jadi dulu itu sebelum dibangun, air dari atas sana itu terlalu meluap, sehingga debit air yang begitu tinggi itu menjadikan masuk ke dalam pemukiman warga. Setelah dibangunnya drainase ini, kita menjadi satu alur, semua air masuk ke dalam drainase dan langsung pembuangannya sampai ke rawa. Makanya ini menjadi salah satu keunggulan yang dapat masyarakat rasakan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terus untuk harapan kami selaku aparatur, itu nanti masyarakat dapat merawat sesuai dengan tanah yang mereka miliki, sehingga menjadikan awet drainase ini bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Yang diwajibkan untuk Kampung Mesir Rahayu dan seluruhnya itu di tahun 2026 itu akan diadakan koperasi desa. Nah, kami Mesir Rahayu sudah ada titiknya, tapi saat ini belum dibangun. Dan untuk ketahanan pangan di tahun 2025 itu yang pertama itu ada kambing dan juga ada lele. Dan kalau untuk bangunan fisik itu ada drainase, jalan usaha tani, juga ada rehab tersier untuk pertanian di Kampung Mesir Rahayu. Pembangunan di Kampung Mesir Rahayu tidak berhenti pada infrastruktur. Kemandirian ekonomi juga menjadi perhatian utama melalui pendirian badan usaha milik desa BUMDes. Salah satu unit usahanya bergerak di bidang penggemukan kambing dengan menggunakan bibit lokal. Di kandang-kandang sederhana, kambing-kambing dipelihara dengan penuh ketelatenan. Perawatan dilakukan dengan sepenuh hati, memastikan ternak tidak mengalami stres, karena kesehatan hewan menjadi kunci kualitas hasil. Ya baik, sekarang saya bersama Ibu Retno yang dimana beliau adalah selaku pemilik Bu ya dari BUMDes Mitra Rahayu yang berada di Kampung Mesir Rahayu Bu ya. Jemputan sedikit nih Bu tentang adanya BUMDes yang Ibu urus ini. Ini untuk BUMDesnya bergerak di bidang apa sih Bu? Ini kebetulan bergerak di penggemukan kambing. Di bidang penggemukan kambing Bu ya. Dan untuk varietas kambingnya sendiri itu menggunakan kambing apa Bu? Lokal atau gimana? Lokal Pak. Lokal Bu ya. Dan untuk pakannya itu menggunakan pakan apa sih Bu? Yang saya lihat tadi itu kan kayak lagi digiling-giling itu Bu ya, daun nah itu singkong daun itu. singkong, daun singkong kemudian dikasih campuran sama ampas singkong itu sama sentra. Dicampur Dicampur ampas jadi sih. satu, terus nanti baru dikasih konsumsikan. Oh, berarti diemin dulu Bu ya atau difermentasikan Ya, daun seperti singkongnya itu Bu ya? difermentasikan dulu sampai minimal 1 bulan atau beberapa minggu. Ya. Alasannya kenapa sih Bu menggunakan pakan tersebut? Kenapa tidak menggunakan pakan langsung jadi aja Bu, seperti rumput yang baru diambil? Untuk karena kan ini kan kalau musim hujan itu kan susah untuk mencari rumput. Jadi untuk stok lah apabila terjadi musim hujan terus-menerus. Oh, berarti kalau menggunakan silase lah ininya Bu ya, itu bisa untuk stok Bu ya, bisa untuk jangka panjang. Iya, untuk jangka untuk beberapa bulan ke depan. Dan dengan adanya BUMDes yang ada di kampung kita ini, tanggapan Ibu seperti apa sih?
sangat membantu sekali ya, karena gimana ya, maksudnya itu untuk selain untuk kegiatan usaha, misalkan di sini kan juga kalau mau usaha bingung juga karena dengan adanya BUMDes, jadi udah ada dimodalin, jadi kita bisa untuk tambahan penghasilan. Ya, dan visi misi Ibu ini seperti apa Bu untuk mengurus BUMDes kita ini? Untuk kedepannya ya mudah-mudahan BUMDes terus berlanjut karena sangat membantu sekali untuk masyarakat yang seperti ini. Ya, dan untuk jumlah dari kambing yang kita urus untuk sekarang ini berapa sih Bu? Dan targetnya itu berapa nanti? Targetnya nanti ini sementara ada 3 lokasi kambing itu. Ya. Nah, di sini setiap ini ada 12 ekor. Nah, jadi kali 3 ada 30. Oh, berarti setiap kandang ini berisi kan 12 ekor Iya. kambing Bu ya? Iya, 12 ekor kambing. Assalamualaikum. Ya, Mas. Pak. Iya, sudah. Namun, pembangunan sejati bukan hanya soal fisik dan juga ekonomi. Ia juga tentang kepedulian kepada sesama. Melalui program bantuan langsung tunai, Kampung Setia Rahayu hadir bagi masyarakat yang tergolong miskin ekstrim dan mereka menderita sakit menahun. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Bapak Untung. Bapak Untung adalah seorang penyandang disabilitas. Dalam keterbatasan fisiknya, beliau tetap berusaha menjalani hidup dengan menjahit pakaian dan membuat baju untuk warga sekitar. Keterbatasan tak pernah memadamkan semangat hidup mandiri. Bantuan BLT yang diterimanya menjadi penopang hidup yang sangat berarti. Dengan mata yang berkaca-kaca, Bapak Untung mengucapkan terima kasih bukan hanya atas bantuan materi, tetapi atas kepedulian dan perhatian yang ia rasakan. Sekarang saya berada di kediaman rumah Bapak Untung Supriyadi selaku penerima bantuan langsung tunai, Pak ya. Ya, Pak Untung Supriyadi ini mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut jumlahnya berapa sih Pak, kalau boleh saya tahu? kalau bantuan tersebut 1 bulan 300 dan untuk kan kadang-kadang 3 bulan sekaligus 900. Oh, berarti kadang-kadang 3 bulan sekali Pak ya, yang dimana 1 bulannya itu Rp300.000 Pak ya. Ya, Nah, dengan adanya bantuan tersebut nih, tanggapan Pak Untung gimana? ya kalau untuk kami sih sangat sangat membantu banget begitu loh, karena ya kami kan dua-duanya disabilitas, jadi kami mungkin cuma bisanya kerjanya jahit, cuma itu yang bisa jadi andalan kami untuk bisa kerja gitu loh. Oke, berarti saran Pak Untung dengan Ibu adalah jahit Pak ya. Ya, Dengan adanya bantuan tersebut bermakna nggak sih Pak? ya kalau kami sangat bermakna sekali karena sangat juga membantu banget untuk kami, karena kadang-kadang kan kalau jahit pas lagi rame ya rame, jadi ya itulah sangat membantu untuk kami untuk BLT ini. Dan harapan Pak Untung nih untuk di tahun 2026 atau 2027 yang akan mendatang, bantuan ini masih pengen ada atau tidak Pak? Ya kalau ya boleh ada, nggak apa-apa, kami siap untuk menerima gitu loh. Jadi Pak berharap agar bantuan ini tetap ada Pak ya, karena dengan adanya bantuan ini benar-benar membantu masyarakat yang memang membutuhkan Pak ya. Iya. Dan ucapan terima kasih Bapak gimana sih untuk pemerintah kampung ataupun kabupaten? Ya Pak ya, pokoknya untuk aparat kampung dan kepala kampung, dan sangat berterima kasih karena telah memperhatikan kami yang penyandang disabilitas sangat diperhatikan. Untuk itu saya banyak-banyak beribu-ribu mengucapkan banyak terima kasih ke aparat kampung
dan Bapak Kepala Desa setempat. Harapan kami di tahun 2026 ini Kampung Esti Rahayu Kecamatan Punggur bisa menjadi kampung yang mandiri. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dari Kabupaten, Provinsi Pusat. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya yang diberikan di Kampung Esti Rahayu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hutan pinus ini hingga menjadi kampung yang hidup dan berdaya, Kampung Esti Rahayu adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari kebersamaan, kepemimpinan yang amanah, dan pembangunan yang berpihak pada manusia. Inilah Esti Rahayu, sebuah kampung, sebuah perjalanan, dan sebuah harapan yang terus menjalan.